Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum kita, praktikum PWeb Kamis. Nah, kali ini untuk memperjelas waktu singkatnya, kita belajar yang materi selanjutnya. Kan materi kita gabung jadi satu nih. Untuk materi ke berapa? 4 dan 5 jadi satu. Nah, materi 4 itu membahas tentang CSS, dan materi selanjutnya membahas tentang desain web. Nah, di sini singkat aja untuk CSS tuh kita akan tahu bagaimana mengakses CSS itu. Kita kan udah tahu dari sebelum pertama kita buat tuh ada namanya, yang selalu kita buat tuh CSS inline namanya. Nah, CSS itu ada 3 metodenya, ada yang inline, internal, dan eksternal. Nah, langsung dicontohin aja ya. Bentar. Nah, kita yang sering kita lakukan adalah CSS inline. CSS inline tuh gimana sih? Kayak gini. Nah, ini merupakan metode dari CSS inline. Nah, inline sendiri dia gabung dengan line yang kamu deklarasikan. Jadi langsung di sini satu persatu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini CSS inline. Nah, yang kedua kita menggunakan yang namanya CSS internal. Apa ini? Rasanya. Apa nih? Oh, ini yang standar. Apa ini? Apa ya? Untuk CSS internal apa lagi? Nah, ini penggunaan dari CSS internal. Tadi agak bingung karena jarang menggunakan kayak gini nih. Ini CSS internal. Nah, nanti kalian mengetahui apa itu titik. Terus ada lagi yang namanya apa itu dengan hashtag atau ID. Nah, bedanya apa sih internal gini? Kalau titik itu namanya kelas. Nih, kelas. Tapi kalau dengan hashtag itu namanya ID, kayak gini nih.
ini menggunakan yang namanya ID. Nah, di sini kalian deklarasikan ID dan penggunanya dengan hashtag kalau ID. Nah, bedanya apa sih dengan kelas? ID dengan kelas. Ini kelas, ini ID. Nah, kalau ID itu penggunanya hanya bisa satu kali. Jadi hanya bisa sekali digunakan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di internet, mungkin di Web3 School atau dimanapun itu di sana ada perbedaan lebih detailnya antara ID dan penggunaan dari kelas. Selanjutnya langsung saja daripada persingkat waktu juga, yang ketiga kita menggunakan yang namanya CSS eksternal. Bentar. Ketika kalian menggunakan CSS eksternal, kalian harus membuat satu file baru dengan tipe CSS. Jadi save dulu. Ingat penempatan dari filenya. Kalau di luar kalian tahu, kalau di beda folder kalian tahu aksesnya kan. Ini contoh aja ya. Ini kita taruh dalam satu file aja. Setelah itu pendeklarasannya sama kayak yang CSS internal, cuman dia ditaruh beda file. Nah, kayak gini. Dan di sini kalian tinggal menambahkan link dari CSS yang kalian buat nih. Kayak ini misal CSS. Tinggal save karena di sini namanya CSS.css nih. Dan dia satu folder dengan HTML, atau indeks HTML saya. Jadi tinggal akses saja. Hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini penggunaan CSS eksternal. Kenapa sih kita harus menggunakan eksternal yang paling efisien? Karena dengan menggunakan ini kita lebih mendetail dalam desainnya, dan juga dengan menggunakan ini kita juga bisa mengulang-ulang. Kita ingat konsep div seperti sangkar. Nah, kelas ini kita bisa gunakan beberapa kali, bukan hanya sekali. Nah, kayak gitu biar lebih detail aja, biar enak itu. Nggak mungkin kan kita gabung segini jadi satu. Ya kalau codingannya dikit, kalau banyak kayak misal yang banyak tuh kayak ada nggak ya? Ya kayak itulah pokok yang banyak kayak gini, misalnya ada 50 line, nggak mungkin kan kita taruh sini 50 line belum yang HTML-nya. Nah, itu bikin ribet aja kan. Mending kalian pisah kayak gini. Terus selanjutnya kita lanjut ke namanya web design. Nah, web design di sini kalian punya beberapa cara sendiri. Nah, web design sendiri untuk mendesain web kalian. Nah, aplikasinya kalian bisa buka sendiri, ada Corel, ada Adobe Photoshop, terus ada yang Adobe XD juga ada. Nah, di sini saya mencontohkan dengan namanya Adobe XD. Kenapa Adobe XD? Karena menurut saya itu lebih simpel aja, langsung kepada to the point-nya. Udah ada template-nya kayak gitulah. Jadi dan dia bisa export artboardnya itu satu persatu, jadi kita enak. Ini contoh aja ya. Kita klik nih web. Ini kalian bisa download Adobe XD yang terbaru di internet. Nah, kita langsung dibuatin kayak gini nih.
Mana ini, ntar lemot. Nah, kita langsung dibuatin satu halaman page dari web yang udah ada ukurannya langsung. Nah, di sini kalian langsung bisa desain kayak gimana. Contoh di atasnya ada header, kalian taruh aja di sini headernya. Misal mau warna header kalian warna merah gimana gitu. Nah, kayak gitu. Terus misal di bawah header kalian taruh apa gitu, sidebar atau bagaimana sini, terus kasih apa gitu, hijau kayak apa-apa lah. Tenang. Nah, kayak gini, contoh kayak gini kan. Nah, contoh aja kayak gini. Ini yang simpelnya, tapi yang bagusnya kalian harus nempelin kayak gambar-gambar yang sesuatu yang unik lah kalau menurutku. Kalian bisa juga download template dari kayak gini, Adobe XD di sini. Nah, kalian bisa buka namanya XD Guru. Nah, di sana ada template-template untuk website ataupun mobile apps. Nah, kalian bisa contoh-contoh template-template dari kayak gini yang bagus-bagus atau gimana pun terserah kalian. Nah, contohnya kayak ini yang bagus-bagus. Ada banyak kok. Kalian bisa pilih sendiri yang kayak gini atau gimana. Nanti kalian bisa desain sendiri, kalian olah di sini di Adobe XD. Intinya sih otak-atik sendiri, nanti bisa sendiri kok, nggak usah diajarin. Adobe XD itu ngolah sendiri sih, kan mudah itu. Nah, kayak gini. Nah, kelebihannya Adobe XD itu dia bisa yang gue bilang tadi, exportnya per output enaknya. Jadi nggak semua pun bisa. Jadi contoh aku pengennya export yang bagian ini aja, yang foot apa headernya aja atau sidebarnya aja. Misalnya aku pengennya ini aja, ya kita klik aja terus export selected. Nah, nanti dia bakal export yang diseleksi aja kayak gitu. Misalnya ini 2, nanti bakal di export 2 doang, dan ukurannya pun sudah dengan ukuran web, jadi kayak gitu. Dan bagusnya lagi dia tuh bisa di scroll kalau nggak salah, lupa aku. Iya, kayak gitu lah. Kalau nggak salah dia bisa di scroll seperti apa? Seperti untuk scroll back ada nggak ya? Seperti di aku buat kemarin di mobile app itu bisa di scroll, jadi enak untuk desain UI-nya kayak gitu. Nah, kayak gini bisa di scroll. Nah, kalian bisa scroll, bisa web app kalian panjang, nah kalian bisa scroll sampai sini kayak gitu. Tapi untuk apa, ukuran aslinya cuma segini, ukuran default dari web. Nah, untuk pengerja sendiri kalian contoh aja kayak gini nih. Contoh dari pengerjaannya nih, contoh jelek, buka sini. Nah, ini contoh aja desain kecil-kecilan. Nah, di sini kalian bisa merubah nih, contoh ini kan hijau nih, karena desain web kan harus bagus kan. Misal kalian import dari yang telah kalian olah di sini, misalnya apa, gambar kan. Nah, salah satu gambarnya ini, misalnya aku udah gambar namanya di image 1 PNG ya, tinggal kita import aja nih kayak contoh. Kita masuk ke stylenya, background header kita ubah.
di sini apakah dia berubah. Nah kayak gitu. Jadi kalian bisa edit sendiri, dan di sini ada banyak sekali contoh scriptnya, nanti mungkin besok kita kasih kayak gini, baik itu CSS-nya maupun HTML-nya. Jadi kalian bisa utak-atik sendiri. Di sini ada kayak apa sih itu yang namanya padding, margin, terus ada lagi apa sih float, apa sih ini list, style type, terus apa padding, apa height, dan lain sebagainya. Masih banyak. Terus bagaimana sih biar dia tuh apa ya, ini loh ya, kalau dikecilin ikut ngecil gitu loh, apa namanya, biar dia, alah lupa namanya, kayak gitulah. Dan di sini kalian juga ada footernya, terus ada headernya, ada sidebar dan sebagainya, terus ada scroll page-nya di tengah. Itu tergantung kalian seleranya gimana. Kalian juga bisa kalau mau belajar tuh download aja misalnya template dari orang lain, template dari punya orang, template HTML. Nah kalian buka sini, ada CS-nya. Kalau kalian belajar CS sama HTML-nya dulu aja. Ini dia punya banyak sekali footage-nya. Biasanya dia pakai index untuk halaman pertama. Bukanya dia nah kayak ini halaman yang bagus. Kalian bisa belajar di sini, belajar pelan-pelan. Nah gimana sih cara belajarnya yang enak? Dari ini kalian inspect elemen. Nah bisa kalian klik, misalnya kalian mau belajar tentang gimana sih buat atasnya ini, headernya, klik. Nah di sini ketika kalian klik, di sini ada kelas navbar. Nah CSS-nya tuh ini, kalian bisa baca CSS-nya, bagaimana dia desain kayak gini jadinya kayak gini. Nah di CSS-nya kalian bisa lihat nih, ada position relative, display flag, dan sebagainya. Kalau kalian mau lihat codingannya, ya tinggal pindahin aja ke sini. Nih codingannya. Kalau mau lihat, pusing paling. Oke. Nanti kalau selebihnya tentang pertanyaan-pertanyaan akan dibahas di live streaming praktikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.